Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Habib Zain bin Ibrahim bin Smith fi kitabih Manhaj Sawi ila anqal wa minha asy-syaja'atu wa inna asy-syuja'a munsyaribus sadri muttasi'ul qalbi wal jabbanu atyaqun nasi sadran wa ahsaruhum qalban la farhata lahu wa la surura wa la ladzata lahu wa la na'ima illa min jinsi malil hayawani al-bahimi wa amma surur ruhi wa ladzatu fa muharramun ala kulli jabbanin kama huwa muharramun ala kulli bakhilin wallahu a'lam. Intaha mulakhasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ummi fid darin amin. Wa min kalam al-habib Ahmad bin Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ila anqal. Dijelaskan oleh beliau ya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith tentang beberapa perkara-perkara. Di antaranya beliau menyebutkan daripada perkara yang bisa diantara sebabnya daripada ya syarhus sadr, biar hatinya seseorang itu lapang, biar hatinya seseorang itu menjadi ya tenang, biar hatinya seseorang menjadi tentram. Maka di antara sebab daripada hati seseorang agar tentram dan tenang, beliau menyebutkan adalah asy-syaja'ah ya, memiliki sifat berani. Kalimat pemberani di sini bukan berani kalau disuruh berantem berani, bukan. Kalau disajak ngelanggar dia berani, bukan. Kalau diajak ngelawan ustadz berani, bukan. Tapi berani ketika seseorang tersebut dalam menuntut ilmu, berani bertanya, tidak tahu, berani menegur temannya, berani berbicara yang hak, berani ngasih tahu, melanggar, tidak boleh, dosa, dilarang sama ustaz, berani mengingatkan temannya, jangan kasar sama ustaz, tidak boleh, harus berkata baik, harus berkata sopan. Nah, ini orang yang seperti inilah yang bisa menjadikan hatinya ya berani jujur kalau dia ajak omong ya. Ini kenapa kalau tidak berangkat taklim? Ya Ustaz, jujur, berani jujur. Kalau orang yang berani, yang jujur, semua yang kebaikan dia berani, akan dadanya akan lapang karena tidak ada yang dibatek, tidak ada yang dibatin dalam hatinya. Tapi kalau sifat jabana ya, pengecut ya, tidak berani, maka pastilah hati orang tersebut ya tidak akan mendapatkan daripada ketenangan ya. Aduh, nanti ini anak kalau jujur nanti anak bakal dimarah sama ustadz ini, anak bakal dihukum ini, anak kalau jujur nanti waduh panjang ini, anak ditanya sama ustadz, aduh nanti anak dimusuhi sama teman-teman yang lain. Nah ini tidak ada ketenangan, tidak ada kesenangan, tidak ada ketentraman. Maka yang diminta adalah yang namanya memiliki sifat pemberani. Wala ladzata lahu, tidak mungkin ada yang namanya kelezatan di dalam orang yang jujur. Ya. Berani jujur itu hebatnya. Hebat memang. Bukan berani dalam berantem ya. Ayo, berani tidak kamu sama itu? Berani saya terus berantem. Bukan itu caranya. Kamu berani tidak sama si fulan ini? Oh berani saya, nggak mungkin takut. Kita mau pergi yuk kemana? Buat pondok. Nah kemana? Bisa tahu kita kabur aja. Ini nanti jam segini penjaganya tidak ada kita. Berani tidak? Oh berani anak. Kalau bukan pemberani itu namanya ya. Itu namanya pengecut ya. Berani kalau ditanya sama ustadz, ayo, siapa yang bisa jawab? Dia berani untuk menjawab. Itu.
Jangan salah arti berani ya. Dan beliau mengatakan lagi, wa amma sururur ruh waladatuhu fa muharramun ala kulli jubban. Yang namanya ketenangan, kesenangan hati jiwa seseorang, begitu juga kelezatan daripada jiwa tersebut itu diharamkan bagi orang-orang yang memiliki sifat pengecut. Nah, begitu juga pengecut itu juga dari jenis sifatnya daripada hewan. Nah, hewan itu pengecut, kelihatannya aja berani-berani. Coba diketak, coba dipukul. Anjing itu menggonggong terus. Coba dikertak, coba dilempar batu, takut dia nanti, tak berani. Nah, inilah kalimat daripada pengecut itu seperti itu. Tidak akan ada senang. Kama huwa muharramun ala kulli bakhil. Nah, beliau mengatakan lagi bahwasanya menegaskan yang namanya tidak ada orang yang bisa senang hatinya, jiwanya tidak akan tentram ketika seseorang tersebut memiliki sifat pengecut. Maka tidak ada ketenangan juga bagi seseorang yang memiliki sifat pelit. Ya, orang pelit itu tidak ada tentremnya. Ya, dapat kiriman makanan, pelit kok, simpen, taruh di kamar, dikunci, kuncinya bawa, nanti tidur bingung, waduh mana ada yang ambil kunci saya, gimana ya, tidurnya tidak tenang. Oh, masuk kamar mandi, lupa kuncinya ketinggalan, lupa, langsung keluar kamar mandi lagi ya. Langsung diambil kuncinya, takut ada yang minta. Makanya ngumpet-ngumpet, kalau tidak tengah malam, kalau tidak ngumpet-ngumpet, tidak ada orang di kamar, makan dulu. Orang pelit, tidak ada enaknya orang pelit itu, tidak ada ketentraman jiwanya. Naudzubillah min. Maka karena itu jangan pernah pelit ya. Dan juga jangan jor-joran, juga tidak boleh ya. Dia punya ciki satu ya, makan dapat jajan, makan. Ada temannya minta, kasih, ya kasih kadar yang kita bisa. Nah, yang minta juga tahu diri, minta kok dikasih ngatur ya. Jangan, loh kok Siti banget toh sak menit toh. Tidak boleh, ya harus ngomong apa? Ya sudah, sak dikasihnya. Terima kasih, ya, syukron. Sudah isinya cuma satu, ya, cikinya. Isinya cuma berapa biji, mintanya 5. Isinya cuma 10, minta 5, ya namanya separuh-separuh. Ya udah gini aja, ini tak kasih ke ente, anak sekarang minta 5, kasih enggak? Oh ya jangan. Nah, berarti sama aja, ente pelit ya. Kalau dia mau ngomongin kita pelit. Nah, ini tadi. Lalu beliau mengatakan lagi, ya, wallahu alam intaha mulakhisan. Ya, ini kalau syair-syair ini ya tidak perlu diartikan, akan tetapi di sini dibaca tetap ya. Bukan tidak perlu, tapi juga kita harus mengetahui, tapi tidak perlu ya secara detail. Tim walillahi darul. Walillahi darul haythu yanqulu fi masjidil wa daril jannah. Ma'al ilmi fasl haythu masara al-ilmu wa anhu manashu kullu man indahu fahmu. Wa fihi jilahun lil qulubi min al-amal wa umrun ala dinil ladhi amru hasmu. Fa inni ra'aytul jahla yusri bi ahlihi wa dal ilmi fil aqwami yarfa'u al-ilmu. Yu'addu saghirul qawmi wa huwa kabiruhu wa yanfudu minhu fihi al-qawlu wal hukmu. Fa ayyu raja'in fi imri'in syaba rasuhu wa afna shababan wa huwa mustajimun fatmu. Yarum wa yaduddahu sahiba batnihi taraka ma fi ahsya'i syahmu wal lahmu. Idza su'ila al-mahrumu an hali amrihi badarru qada'ul fihi fi wajhi tasmu. Fa hal absarat aynaka akbaha mandurat min asyahsi la ilmun ladayhi wa la ilmu. Wa khalid ru'atal ilmi washab khiyarahum wa suhbatuhum dinun wa khulqatuhum hulmun. Wa la ta'duban aynaka anhum fa innahum nujumun idha ma ghaba najmun bada najmun. Fa wallahi la wallahu man tatuhal huda wa ma laha min ghaibis sama'i lana najmun. Yang pertama, khulasah dari bait ini, yang pertama adalah pujian bagi orang yang berilmu. Dan yang namanya ilmu itu tidaklah ada tandingannya.
ilmu itu segala-galanya. Sebenarnya perkataan ini sudah disebutkan di awal-awal ya, tentang pujian tentang ilmu. Dan ilmu itu dapat membantu daripada hati seseorang yang buta ya. Kalau tidak punya ilmu maka hatinya gelap. Nah kalau gelap, kira-kira ada tembok ditabrak apa enggak? Ada lubang bakal dimasuki apa tidak? Masuk. Nah, buta kok. Tak tahu. Artinya apa? Kalau perkara haram maka dilaksanakan. Jadi kalau ada ilmu, ada cahaya. Itu juga beliau mengatakan orang mencela daripada orang-orang yang bodoh. Ya, kebodohan itu adalah suatu perkara yang tercela. Maka jangan sampai engkau menjadi orang yang sebodoh tersebut. Ya, engkau akan menghabiskan waktumu sepanjang daripada waktu pikirannya cuma apa? Bagaimana besok makan. Udah itu toh. Makan apa? Kenapa ente mencari duit? Mencari duit biar anak bisa makan. Kenapa ente mau makan? Biar anak tetap hidup. Ya. Sama tujuannya salafun saleh, tujuannya orang-orang yang mulia, tujuannya orang-orang yang luar biasa. Ya. Anak tujuan hidup anak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, nyari ridhonya Allah. Bahkan beliau mengatakan andai kata di dalam makan itu tadi andai kata makan itu tidak ada ridhonya Allah, maka aku tidak akan makan. Allah tidak ridho kalau kamu makan, saya tidak akan makan. Bahkan gurunya ayahanda Imam Syafi'i mengatakan, ayahnya Ramadan Al-Budi, beliau mengatakan ketika aku diantarkan ke pesantren, ke pondok untuk belajar, maka ayahku berkata, wahai Budi, ketahuilah, wahai Ramadan, ketahuilah, andai kata yang namanya kemuliaan itu didapati tidak ada di sampah atau tempat pembuangan sampah, maka aku kirim kamu ke tempat pembuangan sampah. Tapi karena kemuliaan itu tidak ada di sana, kemuliaan itu hanya ada di orang yang memiliki ilmu. Adanya ilmu, adanya kemuliaan. Maka aku antarkan engkau ke sini untuk engkau menjadi orang yang berilmu, bukan untuk jadi ustadz, dai biar dapat duit, bukan. Nah, jangan salah nih niat. Nanti kenapa kok mondok? Iya biar anak jadi kayak ustadz ini, kayak kiai ini, kayak Habib ini. Oh. Terus ya kan nanti kalau ceramah-ceramah diundang-undang ya anak juga dapat duit nanti, bukan? Ya. Kalau niatnya seperti itu dari sekarang orang itu tidak mungkin sukses. Nauzubillah min. Tidak akan ada, karena tujuannya duit kok. Kalau sudah dapat ya sudah. Oh kalau ente dapat duit tanpa harus ngisi pengajian sudah cukup. Nauzubillah min. Nah tujuannya menuntut ilmu adalah agar saya bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan baik dan benar. Itu toh, dah tidak ada yang lain. Biar saya ini kalau sholat benar, ngajinya saya benar, baca Qur'annya saya benar, puasa saya benar, zakat saya benar, sehingga Allah Ta'ala ridho kepada saya. Selesai. Nah, lalu beliau pun mengatakan, dan engkau hendaknya selalu berkumpul kepada orang-orang yang berilmu. Ya, jangan kumpuli orang-orang bodoh, karena kebodohan nular. Ilmu juga menular. Kalau kumpulnya sama orang bodoh, maka akan tertular dengan kebodohan. Waliyadzubillah min dzalik. Wal Imam Syafi'i ka. Wal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadhihi al-abyat man lam yadul ta'allumi sa'atan tajarra'a dul jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu wa tashabbabihi fakabbir alaihi arba'at bi wafatihi. Ayatul fatawallahi fil ilmi wat tuqam idza lam yakuna la tibara lidzatihi. Berkata Imam Syafi'i, beliau mengingatkan kepada kita, siapa seseorang yang tidak merasakan daripada kehinaan menuntut ilmu sesaat, maka pasti dia akan mendapatkan penyesalan yang selama-lamanya, karena dia akan bodoh selama-lamanya. Jadi kalau nuntut ilmu, kalau dia omong, nah aku nuntut ilmu, piye lah wong turune saonone wong satu kamar isinya berapa orang, kamar mandi berebut, ya makan seadanya, kadang masih disuruh-suruh bersih-bersih, nanti kadang disuruh piket ini, kadang masih nyuci baju sendiri, kadang ini, kadang itu. Ya kalau sakit ya sudah yang merawat ya enggak tahu siapa, kadang jaga diri sendiri, kadang ada teman yang baik. Nuntut ilmu kok repot. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nuntut ilmu itu tidak mau,
menjadikan kehinaan dirimu dalam menuntut ilmu, maka tunggu saatnya nanti engkau akan merugi dan selama-lamanya akan menyesal. Nauzubillah min dzalik. Kalau ada seseorang masih muda, nggak nuntut ilmu agama, nggak ngerti ilmu agama, maka bagi orang itu beliau mengibaratkan ente takbiri 4 kali. Artinya anggap orang itu sudah mati. Ya. Takbir 4 kali itu berarti sholat apa? Jenazah. Anggap orang itu sudah mati. Nauzubillah min. Seperti orang-orang terdahulu ya, di kota Tarim sana, Hadramut, itu kalau tidak kelihatan di masjid, 3 kali sholat, bukan 3 hari, 3 kali sholat tidak kelihatan di masjid, maka yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya adalah bawa keranda rumahnya orang tersebut, ditaruh, lalu setelah itu dibacakan tahlil di rumahnya orang tersebut selama 3 hari. Kenapa ini? Ada apa? Ya, ente tidak sholat di masjid, ente laki-laki masih sehat, afiat. Kita orang pahamnya berarti ente mati. Sampai seperti itu. Seperti itulah kedudukan yang mulia tersebut. Walillahi darul qail wa kullu fadilatin fiha sana'u wajadul ilma min hadika asna fala ta'tadda wairul ilmi duhran fa innal ilma kanzun laisa yafna. Setiap sesuatu itu memiliki keunggulan, dan aku tidak dapati yang paling unggul daripada segala sesuatu kecuali hanya ada di ilmu saja. Maka karena itu janganlah engkau itu menyimpan sesuatu selain daripada ilmu, karena sesungguhnya kalau ilmu yang engkau simpan, artinya engkau belajar ilmu agama dan engkau mengamalkan ilmu tersebut, maka itu adalah simpanan yang tidak akan punah sama sekali. Lihat contoh saja, contoh Imam Syafi'i itu sudah ratusan tahun yang lalu. Ente sholat masih ngikut Imam Syafi'i, bayangkan. Itu ilmu masih disebut-sebut ratusan tahun yang lalu. Andai kata di zaman Imam Syafi'i, misal contoh, ada orang hebat, entah masalah dunia apa sajalah, misal, penemu lampu, misal itu Imam Syafi'i. Sekarang sudah tidak diketahui lagi itu orang, sudah tidak diikuti lagi. Tapi Imam Syafi'i ente kenal ndak, tahu ya ndak, tinggalnya di mana ndak paham, siapa ayahnya, siapa ibunya, lahirnya kapan ya ndak tahu. Tapi ente sama anak ini kalau sholat sekarang, kalau ditanya ente sholat, niru sholatnya siapa? Ya anak belajarnya dari mana? Coba urutkan. Ketemunya siapa? Imam Syafi'i. Anak niru Rasulullah, ya ndak mungkin ente niru Rasulullah, ketemu aja ndak. Ya ente ketemu Imam Syafi'i kapan? Sholatnya saja kita masih ngikuti. Ini ilmu dihargai sampai kapanpun. Andai kata zaman Imam Syafi'i ada orang yang terkaya ketika itu, sudah tidak ada ceritanya sekarang. Tapi Imam Syafi'i karena punya ilmu, maka ceritanya masih ada sampai detik. Siapa lagi? Siapa mereka? Para ulama yang kita kenal selalu disebut. Imam Syafi'i itu ke Indonesia ya tidak pernah, tahu Indonesia ya tidak, zamannya beliau Indonesia ya tidak ada waktu itu. Ngerti kita aja enggak. Mungkin di kalanya beliau ketika itu Indonesia enggak tahu apa. Sampai ke sini Islam yang ada di Cina itu ya pasti tidak lepas dari madhab 4 ini di Cina. Ya kalau enggak Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Tinggal mereka bergurunya dengan siapa sampai. Lihat, enggak ada hilangnya. Nah, kalau kita pingin selalu dikenang kepada orang siapapun, selalu masih disebut, maka harus punya ilmu, harus punya para wali songo datang ke sini. Kalau mereka itu orang-orang bodoh, tidak mungkin ada yang mengenang. Buktinya zaman wali songo itu ada juga orang-orang yang bodoh, tapi ada yang dikenang? Tidak ada. Ada ceritanya, ini makamnya orang bodoh dulu di zamannya Sunan Kalijogo misalnya. Ada? Tidak ada. Yang dikenal apa? Yang berilmu. Nah kita
Mungkin kita sudah meninggal. Karena itu ya, hendaknya kita selalu perhatian dengan ilmu. Wa qala akharu radina qismatal jabbari fina lana ilmun wa lil juhali malu fa innal mala yafna an qaribin wa kanzul ilmi baqin la yazalu. Sampai-sampai ada yang mengatakan, aku ridho apa yang Allah Ta'ala bagiku kepadaku daripada ilmu-ilmu yang banyak tapi harta sedikit, ketimbang daripada aku mendapatkan harta yang banyak tapi aku bodoh. Karena sesungguhnya harta itu akan musnah, akan tetapi kalau ilmu itu akan terus kekal abadi. Tadi buktinya Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Wa qala ba'duhum ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin wa laylatin minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaidi tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu syahidin wal alamul hadi wal ilmul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min syururi syadaidi wa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Di antara perkataan sebagian ulama, belajar, tuntut ilmu, nuntutlah engkau ilmu, belajarlah, karena sesungguhnya ilmu itu akan memperindah siapa yang memiliki ilmu. Maaf ya, bukan mengejek bagian-bagian orang, bukan mengejek antara kulit hitam atau kulit putih, enggak. Kalau ada orang kulitnya hitam, tapi dia giat belajar, menuntut ilmu, pintar, punya ilmu, itu orang melihatnya itu bukan kulit hitamnya, tapi ngelihatnya apa? Ilmunya. Jadi indah orang tersebut. Ada orang mukanya jelek, mukanya tuh jelek. Orang kalau ngeliat, tapi ketika dia belajar, menuntut ilmu dan berilmu, Allah akan perindah orang tersebut. Mukanya tidak berubah, tetap. Tapi orang melihat itu punya wibawa, orang melihat itu akan menghormatinya, orang melihat itu senang. Ya Allah. Banyak, bukan satu dua, banyak. Mungkin mukanya biasa-biasa saja, tapi lihat orangnya ganteng, bagus, tidak punya ilmu, tidak akan memperindah orang tersebut. Ini dari segi faktor tubuh. Dari segi akhlak ya jangan ditanya lagi sudah. Orangnya jelek, dilihat tuh tidak enak, tapi dia punya ilmu sehingga dia berakhlak, ngomongnya sopan, dipukul tidak marah, sabar, selalu memaafkan. Kalau bicara sama orang itu selalu melihat wajahnya. Dipanggil tidaklah saya menengok, oh ya, tidak, tapi membalingkan tubuhnya. Kalau diminta tolong langsung menjalankan, akhlaknya mulia. Kira-kira kita sayang enggak sama orang tersebut? Cinta enggak? Padahal mukanya enggak enak. Mungkin waktu masuk pertama kali, misal nih masuk pondok, pertama kali enggak ada yang suka orang namanya. Mukanya enggak enak, jelek misalnya. Tapi karena dia akhlak, sopan, belajar, punya ilmu, maka Allah akan perindah daripada orang yang berilmu. Dan hendaknya setiap hari kita harus mendapatkan manfaat. Karena itu tidak ada tempat yang paling tepat untuk orang ya yang mau selamat kecuali hanya pondok pesantren. Nah, ini orang yang sudah di pondok pesantren jangan malah mau keluar. Karena di luar sana itu tidak ada yang enak. Yang paling enak itu di pondok. Makan tidak pakai mikir, mandi tidak pakai mikir. Katanya para ulama menyebutkan, siapa orang yang tidak mengambil kesempatan di waktu longgarnya dia, maka ketahuilah dia tidak akan mendapatkan kesempatan yang kedua kalinya. Waktu longgarnya kita apa? Waktu masih muda, masih kecil sekarang. Nanti kalau sudah besar, ya tidak usah sudah besar, pulang aja ke rumah, suruh belajar, baca kitabnya lagi. Sudah tidak ada waktu. Di sana ada TV, ada handphone, ada teman, ada orang tua, ada saudara, ada kakak, ada sepupu, ada sudah. Kapan megang kitabnya? Tidak ada. Berhenti dari pondok pesantren, sudah selesai daripada mondok, pulang ke rumah kerja. Nanti pulang kerja sudah capek, istirahat tidur. Habis itu nanti besar lagi menikah. Setelah menikah
sama istrinya, waktu sama istri, waktu sama orang tuanya, waktu nanti mencari rezekinya, waktu sudah tidak ada. Habis itu kapan lagi punya anak? Wah, tambah lagi. Tambah belum nanti rasa gengsinya mau belajar tidak bisa, sudah besar dan sudah habis. Dan sekarang fursah, waktunya kita menuntut ilmu. Kalau tidak setiap hari engkau mendapatkan ilmu, setiap malam engkau mendapatkan ilmu, maka engkau orang yang paling merugi. Naudzubillah min dzalik. Dan hendaknya kalian semua ya wasbih bi buhuril fawaid. Ya. Terus catat, terus tulis. Ada taklim apa? Tulis. Ada guru saya mengatakan tulis. Saya diceritakan oleh saya punya teman waktu itu, kebetulan kita tidak ikut di rohanya Habib Salim bin Abdul Rasyid ini. Waktu itu ada Habib Abu Bakar Masyhur datang. Abu Bakar Masyhur datang ke tempatnya Habib Salim. Cerita ngobrol-ngobrol berdua, sedang ada roha, ada beberapa santri yang di situ ngobrol baca kitab. Ketika Habib Bakar Masyhur itu datang, Habib Salim menyebutkan beberapa faedah. Habib Bakar Masyhur pun mencatat memberikan beberapa faedah. Dan Habib Salim mengatakan, "Alafu ya Abu Bakar, tolong ente ulangi lagi, terus menyuruh sama muridnya untuk tulis. Ini tulis, saya belum pernah dengar ini ilmu. Ini tulis." Sekelas Habib Salim dijuluki Sultan Ulama, sultannya ilmu masih nulis. Nah kita punya ilmu seberapa kok tidak mau nulis apa yang kita dapat? Ya. Bahkan dikatakan ambillah faedah walaupun dari mulutnya anjing. Ambil, tetap tulis. Nanti kalau sudah kita selesai belajar, kita itu senang nanti. Ya Allah, tulisan anak. Oh ya. Oh ya Allah, subhanallah, nikmat. Tulis, jangan enggak ya. Ilmu itu adalah seperti ibarat buruan. Ya. Kalau engkau dapat ilmu maka ikat, engkau dapat buruan, ikatlah. Sudah dapat dewan buruan, memburu susah-susah, sudah didapat, tidak diikat, dilepaskan begitu saja di halayak orang ramai. Nah ini orang yang paling bodoh. Begitu juga kita dapat ilmu, kalau tidak kita tulis faedah, tidak tulis ilmu tersebut, maka kita adalah orang yang bodoh. Berarti kita melepaskan ilmu begitu saja. Naudzubillah min. Dan ilmu itu harus ditulis. Kalau cuma hanya dihafal, nah, maka hasilnya adalah ketika kita menghafal ilmu nih, ilmu yang kita hafal 1000, nanti kita ajarkan ilmu itu tadi, yang kita ajarkan itu tidak mungkin bisa ditangkap sama orang tersebut 1000, pasti kurang dari 1700. Nanti dari 700 itu diajarkan lagi, bisa turun lagi jadi 500 turun ke lagi terus seperti itu. Tapi kalau ditulis tidak bakal hilang. Kayak kitab ini sudah berapa tahun ini? Puluhan tahun sudah. Ini cetakan terakhirnya aja 2017, mungkin sudah dicetak lagi. Berarti tandanya apa? Tidak hilang. Nanti ini berapa puluhan tahun. Kitab-kitabnya para salaf, kitab-kitabnya dahulu, Minhaj, Al-Um, itu kan ditulis sama Imam Syafi'i. Kalau tidak ditulis, ya hilang. Nah, ini karena itu catat setiap hari mendapatkan ilmu. Dan beliau menganjurkan juga untuk kita mengaji kitab fikih, memahami ilmu syariat, wudunya kita, sholatnya kita. Ini ada najis, bagaimana mensucikannya? Kencing itu najis, bagaimana cara mensucikannya? Ya. Berapa banyak orang diadab di dalam kubur karena sebab kencingnya? Kencingnya ngapain? Berdiri. Ketika kencing berdiri maka akan ada cipratan. Cipratannya sampai mana? Kalau sampai paha yang diceboi, maaf cuman kemaluannya sama kakinya saja, berarti ada najis yang di paha belum disucikan. Maka hukumnya tidak sah sholatnya. Sudah berapa lama ketika itu? Oh saya kencing berdiri tanggal 10. Ini sudah tanggal berapa? Berarti selama berapa lama kunci sholat itu tidak sah? Naudzubillah min. Terus apa manfaatnya daripada belajar ilmu ini penting sekali. Ya. Begitu juga beliau menyebutkan daripada kemuliaan orang yang satu saja, orang yang faqih, mengetahui tentang ilmu agama dengan benar dan mengamalkannya, ya, dan dia wara, maka itu lebih menakutkan bagi setan ketimbang daripada 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah itu tidak ada apa-apanya kalau ada orang satu alim yang alim. Karena itu menuntut ilmu itu wajib, belajar itu wajib, setiap hari wajib harus dapat ilmu, tidak boleh hendak. وقال الآخر العلم مغرس كل فخر فاجتهد ألا يفوتك فخر ذاك المغرس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس.
Nih, lihat, perhatikan. Ilmu itu adalah suatu kebanggaan ya, yang bisa ditanam di dalam diri setiap orang. Kebanggaan ya. Boleh ente bangga kalau punya ilmu, boleh. Anak belajar, anak menuntut ilmu, tapi benar-benar ya, jangan kowar-kowar, saya belajar, saya mondok, saya ditanya ilmu, tidak tahu ya, itu namanya cuma kowar-kowar saja ya. Jerit-jerit tidak ada isinya, tong kosong nyari bu, ya enggak, ya harus benar-benar mengamalkan. Dan beliau mengatakan, ini perlu diperhatikan, ini diingat-ingat ya. Ilmu itu tidak akan mengalir, tidak akan datang, tidak akan bertempat bersinggah kepada orang-orang yang di pikirannya dan di dalam hatinya dan dalam semangatnya cuman makanan dan pakaian saja. Tidak mungkin ilmu ada di tempatnya orang. Pikirannya mangan, ini kok mangannya ra enak ya dina itu ya. Engko awan bagi kok mangannya keringan rek. Tidak mungkin ada ini. Ilmu tidak mungkin nyarah Pak, berada di tempat orang tersebut. Tidak mungkin datang kepada orang tersebut. Pakaian, pakai pakaian. Kok kurang ini ya? Kurang bagus. Pakaian sudah enak saya dipakai pakaian. Mikirnya pakaian, tidak akan datang kepada orang tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Qala Sayyidina Ahmad bin Umar bin Smith, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, yang umur sehat wal afiat, dan Allah Ta'ala jauhkan daripada segala perkara musibah, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kemuliaan dapat. Berkata Habib Ahmad bin Umar bin Smith, kalau engkau meminta kepada Allah suatu permintaan, maka mintalah kesempurnaan dalam suatu kenikmatan tersebut. Sebagaimana beliau mengatakan, kalau engkau diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan bisa mendapatkan ilmu, maka minta kepada Allah agar engkau bisa mendapatkan kenikmatan sempurna. Apa itu? Mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu tersebut. Nah, ya. Nikmat apa? Ya Allah, alhamdulillah aku engkau mudahkan untuk sholat berjamaah. Maka minta sama Allah sempurna nikmatnya apa? Ya Allah, mudah-mudahan khusyuknya juga bisa sempurna. Nah, mintanya yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya Allah alaikum ila siratal mustaqim. Ada walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan biasa, 5 pertanyaan, 3 pertanyaan berat dan